Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 3. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat bersama ayah dan bunda di rumah. Hari ini kita akan belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kita awali pembelajaran hari ini dengan mendengarkan dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Bunga melati yang baik hati, di taman bunga kerajaan tumbuhlah berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1: Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri 2 berkata, Hai, lihat bunga melati itu, warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Putri 1 berkata, aroma melati memang harum, aku sangat menyukainya. Kemudian bunga-bunga di taman pun saling berbicara. Dimulai dari bunga sedap malam. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu? Bunga anggrek menjawab, Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru pun ikut berkata, Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin semerbak. Bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengetahui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukurin. Seperti bunga sedap malam yang berkata, Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Bunga anggrek pun ikut berbicara. Aku juga minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar pun ikut berbicara. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Bunga melati pun berbicara. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Dongeng ini diadaptasi dari dongeng anak. Nah, itulah kisah dongeng dari bunga melati yang baik hati. Selanjutnya, kita perhatikan mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Dalam dongeng terdapat tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan diberi nama atau sebutan. Karakter tokoh dalam dongeng ditentukan dengan banyaknya cara, yaitu 1. Disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, 2. Melalui percakapan oleh tokoh lain, 3. Disampaikan oleh tokoh lain, dan yang keempat, pendapat tokoh lain. Nah, itu cara mengenal tokoh dalam dongeng.
Selanjutnya, dari cerita tadi, kamu tuliskan 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Kamu kerjakan pada buku tugasmu ya. Selanjutnya, kegiatan kita adalah ayo bercerita. Perhatikan gambar berikut. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu. Nah, apabila kejadian ini terjadi kepada kamu, apa yang akan kamu lakukan? Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Berkaitan dengan meminta maaf, ceritakanlah pengalamanmu meminta maaf kepada teman. Tuliskan pada buku tugasmu. Demikianlah kegiatan kita hari ini. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah mendampingi kamu belajar di rumah. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.